Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita lagi santai nih guys. Saya mau mendatangkan satu bintang tamu yang luar biasa. Tema apa yang mau kita angkat kali ini? Tentunya penasaran. Yuk kita lihat. Tara. Nah guys, setelah ada iklan atau jeda sedikit tadi, saya mau langsung saja ya kepada bintang tamu kita ya. Kita karena bincang-bincang santai. Gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Jadi guys, alhamdulillah nih kayaknya Bangkok sudah mulai longgar ya untuk pandemi COVID-19 ya. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah mulai bebas ya untuk penggunaan masker ya, terutama di luar ruangan ya. Ya, betul. Benar ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdin Khairi, biasa dipanggil Khairi. Jadi kalau dari Indonesia, asal saya itu dari kota Lamongan ya. Nah, di sini saya adalah mahasiswa ya, mahasiswa PhD. Nah, di sini kebetulan saya mengambil jurusan Bioinformatics and System Biology Program di KMUTT. Kebetulan di periode ini atau di tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua Ngajikun. Jadi periode 2022-2023. Oke. Ngajikun guys. Ya, betul, Ngajikun. Apa itu kepanjangan dari Ngajikun dan apa itu maknanya? Oke, jadi Ngajikun itu berasal dari dua kata ya teman-teman ya, dari ngaji dan kun gitu ya. Jadi ngaji itu artinya ngaji gitu ya. Kalau kun itu kalau kata senior saya ya itu bisa diartikan yuk ngaji yuk kayak gitu. Jadi sebenarnya perlu teman-teman tahu di setiap daerah atau di setiap kampus di Thailand itu sudah ada komunitas ngaji sendiri-sendiri sebenarnya. Nah, contoh di daerah kita ya di Bangmut kita sudah ada ngaji mode gitu ya. Nah, di sini didirikan Ngajikun karena kita pengen menaungi semua komunitas ngaji yang ada di Bangkok. Bukan di Bangkok saja ya, di Thailand begitu. Nah, ini kenapa Ngajikun berdiri, jadi sebagai wadah dari semua ngaji-ngaji yang ada di Thailand. Sebenarnya Ngajikun itu dikhususkan untuk mahasiswa sebenarnya, Bu. Asal muasalnya? Ya, betul. Tapi kalau masyarakat biasa yang bukan mahasiswa join boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Kita wajib nih tetap belajar ilmu agama kita gitu, biar keilmuan kita atau hidup kita itu seimbang antara agama dengan antara dunia begitu. Nah, itulah kenapa di sini kita tetap harus belajar nih agama kita, bagaimana Islam dan lain sebagainya begitu. Jadi keistiqomahan itu tetap terjaga walaupun kita jauh dari Indonesia. Dan perlu diketahui guys, kalau di Thailand ini mayoritasnya agamanya adalah Buddha. Jadi memang agak sulit kita mencari kegiatan-kegiatan keagamaan kalau bukan kita sendiri yang membuat kegiatan atau program-program kerjanya ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, program kerja di Ngajikun apa aja sebenarnya? Jadi sebenarnya banyak ya program kerja di Ngajikun. Kan kita ada beberapa divisi ya, misalnya ada divisi media, jadi tugasnya itu untuk menyiarkan atau posting beberapa misalnya hadis, atau misalnya ada quote-quote islami kayak gitu, atau misalnya ada peringatan hari besar kayak gitu. Terus ada lagi di divisi kajian ya, jadi di divisi kajian nanti kita akan membuat kajian misalnya. Nah, kita membahas tema-tema misalnya hari besar, misalnya kita membahas tema Idul Adha gitu. Atau misalnya di divisi kemuslimahan nih, nanti ini buat para ibu-ibu atau para jamaah-jamaah perempuan, khusus kita membahas misalnya fikih wanita seperti itu. Atau juga boleh nanti membahas parenting kayak gitu. Jadi banyak nih program kerjanya yang ada di Ngajikun. Untuk ini kepengurusan ini gimana secara struktur? Apa hanya ketua aja ada atau ada beberapa jabatan di bawahnya? Kan biasanya kalau organisasi kan idealnya seperti itu, gimana? Ya, betul. Jadi
Ngaji Kun sama seperti organisasi yang lainnya. Nah, pertama Ngaji Kun itu di bawah ADART-nya Permita ya. Untuk struktur organisasi ya kita ada ketua. Terus kalau di periode saya ini kita ada advisor ya. Jadi kita ambil ketua dari periode sebelumnya sebagai pembimbing kita. Nah, itu ada. Terus ada lagi wakil ketua juga ada. Nah, kemudian ada sekretaris, ada bendahara. Nah, baru setelah itu di bawahnya ada beberapa divisi. Jadi untuk periode ini kita ada 4 divisi. Jadi divisi kajian, divisi kemuslimahan, divisi infak dan sedekah, dan yang keempat ada divisi media. Jadi infak dan sedekah itu sebenarnya program unggulannya dari Ngaji Kun ya sebenarnya. Kalau kita mengaca di periode sebelumnya. Nah, jadi infak dan sedekah ini kita sebenarnya membantu para mahasiswa ya yang pengen berinfak atau pengen bersedekah. Nah, kan kadang bingung, saya pengen sedekah tapi kemana nih gitu. Nah, di sini Ngaji Kun menjembatani untuk hal itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen sedekah, bisa nih lewat Ngaji Kun kayak gitu. Nah, nanti di tiap hari Jumat Ngaji Kun juga akan menyediakan kayak form gitu atau broadcast. Ayo siapa yang mau bersedekah boleh lewat Ngaji Kun seperti itu. Jadi untuk membantu teman-teman yang pengen bersedekah dan berinfak gitu. Jadi dari dana infak dan sedekah tadi yang sudah kita himpun, nah nanti akan kita distribusikan kepada mahasiswa yang ada di Thailand yang membutuhkan, contohnya yang lagi sakit atau di rumah sakit gitu Bu ya, atau misalnya ada keluarganya yang meninggal gitu. Nah, nanti kita bisa kasih dari dana sedekah tadi, atau misalnya ada teman yang benar-benar membutuhkan uang gitu ya, misalnya lagi ada masalah apa gitu. Nah, nanti dari Ngaji Kun juga bisa memberikan manfaat dari dana sedekah tadi begitu. Tapi akan lebih menarik kalau punya koperasi loh ya Ngaji Kun. Wah, ini bisa jadi masukan ini. Jadi koperasi, jadi bisa simpan pinjam gitu ya. Ya, nah ini. Pastinya bintang tamu kita kali ini memang luar biasa. Terima kasih Sawadika ya. Kapkunka ya. Kapkunka Mas Hoiri yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan buat kita semua yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu ya di vlog-vlog berikutnya. See you later, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.